Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fajirin Alamsyah dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ikan balasar. Yang pertama, klasifikasinya. Nama Indonesianya bala-bala ketutung. Nama latinnya Balanticelus melanopterus. Klasifikasi ordo Cypriniformes, familia Cyprinidae. Sejarah ikan balasar. Bala hiu Balanticelus melanopterus juga dikenal sebagai hiu tricolor, hiu perak atau hiu ikan kecil, adalah spesies dari ikan keluarga Cyprinidae dan merupakan salah satu dari dua spesies dalam genus Balanticelus. Jenis ini tidak hiu benar, tetapi umumnya disebut demikian karena tubuh terbentuk dari torpedo dan sirip besar. Hal ini terancam karena populasi menurun sebesar 50% dalam 10 tahun terakhir. Distribusi hiu bala terjadi di Semenanjung Malaya, Sumatera, dan Kalimantan. Catatan sebelumnya lebih lanjut di utara di Peraya, Sungai Mekong, dan Chao. Baru-baru ini dijelaskan dan mungkin punah, meskipun kehadiran setiap Balanticelus di Mekong dipertanyakan. Selanjutnya yaitu morfologi. Ikan ini memiliki tubuh perak dengan margin hitam di punggung mereka, ekor, anal, dan sirip perut. Mereka memiliki mata besar untuk menemukan dan menangkap mangsa mereka. Hiu bala akan tumbuh dengan panjang maksimum 35 cm. Berikutnya, lingkungan hidup. Mereka adalah ikan kuat yang akan mentolerir perubahan suhu, perubahan pH, dan faktor lain yang ikan lain mungkin sensitif. pH air harus 6,0 sampai dengan 8,0. Kesadaran air lebih baik untuk spesies ini. Lembut untuk media. Suhu air harus dijaga antar 22 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Hiu bala ini lebih suka disimpan dalam kelompok 2 atau lebih spesimen. Hal ini membutuhkan akuarium tertutup karena merupakan terampil jumper. Adapun pakan calon induknya, induk balasar diberikan pakan yaitu kombinasi pelet dengan pakan hidup seperti cacing tanah dan maggot. Pematang induk ikan dipengaruhi oleh kandungan asam amino yaitu asam glutamat, alanin, dan leusin. Sedangkan ikan air tawar memerlukan asam lemak linoleat dan limolenat. Menurut Mokiginta, asam linoleat dan linoleat menyebabkan nafsu ikan meningkat. Berdasarkan hasil riset kombinasi pakan yang baik untuk pematangan gonad yaitu 90% pelet dan 10% pakan hidup. Menurut Kumedi, respon pematang gonad ikan balasan terhadap kombinasi pelet 90% dan larva maggot 10% atau cacing tanah 10% lebih baik dibandingkan pakan pelet 100%. Pelet yang diberikan yang dapat direspon oleh induk balasar dan mengandung protein minimal 35% serta mengandung vitamin E. Tingkat pematangan gonad induk balasar. Menurut Muginir, tingkat kematangan gonad induk balasar dilihat secara morfologi adalah sebagai berikut. Pematangan gonad sangat mempengaruhi oleh musim, di mana pada musim hujan induk dengan pakan yang cocok akan matang gonad baik yang dipelihara di baik beton maupun kolam. Untuk mengatasi hal tersebut agar produksi berkesinambungan, salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan perlakuan hormon reproduksi terhadap induk ikan melalui implan pelet hormon untuk perlakuan jangka panjang. Pemijahan
Buatan: peminjaman ikan balasar dengan rangsangan hormon atau Indocet spawning, penyunting dengan hormon Ovaprim dan HCG dilakukan 2 kali. Penyuntikan pertama 0, ml Ovaprim dan 50 IU HCG per kilogram bobot ikan atau sepertiga dosis. Suntikan kedua 0,35 ml Ovaprim dan 250 IU HCG atau 2/3 dosis. Internal penyuntikan pertama ke penyuntikan kedua 5 jam dan 9 sampai 11 jam kemudian ikan balasar sudah ada ovulasi. Kondisi oosit setelah suntikan hormon kedua akan mengalami pematangan ditandai adanya perubahan migrasi intertelur dari posisi sentral ke arah tepi dinding telur yang diikuti pemecahan inti atau GVBD. Perkembangan larva balasar. Telur balasar rata-rata berdiameter 1,2 sampai 1,3 mm dan menetas setelah 13 jam pada suhu 26 sampai 28 derajat Celcius. Embrio keluar dari telur menjadi larva ukuran 4,5 mm dengan kuning rata-rata 1,1 mm. Perawatan larva. Perawatan larva merupakan tahapan yang paling kritis dalam siklus hidup ikan. Oleh karena itu, guna mendapatkan kelangsungan hidup yang tinggi, larva perlu ditangani secara hati-hati. Dalam penanganan yang perlu diperhatikan antara lain pemberian pakan, pergantian air dan wadah, serta pengangkutan. Adapun pemberian pakan, larva ikan membutuhkan pakan untuk mempertahankan hidup dan pertumbuhannya. Larva ikan yang baru menetas dilengkapi dengan kuning telur dan butir minyak sebagai pakan cadangan. Larva ikan yang baru menetas dilengkapi dengan kuning telur dan butir minyak sebagai pakan cadangan. Adapun air dan wadah, pergantian air sebaiknya setelah penyimpanan, yaitu pengambilan atau menyedot sisa makan dengan menggunakan selang. Mengganti air sebaik pada larva umur 1-15 hari sebanyak 10-20% dari volume total dan selanjutnya bisa lebih dari 20%. Yang terakhir yaitu pengangkutan. Untuk mengangkut larva balasar umur 3 hari dalam jarak jauh sekisar 5 jam bisa menggunakan plastik. Setelah pengangkutan, tingkat kelangsungan hidup 90-98% setelah dipelihara 1 bulan. Sebelum pengangkutan ikan dipuaskan selama 1 hari. Dalam pengangkutan untuk plastik ukuran volume air kurang lebih 3 liter diisi larva 150-250 ekor dengan perbandingan air banding oksigen 1:1. Sebelum ikan ditebar dalam wadah pemelihara, sebaiknya dipersiapkan air media sudah diaresi 1 sehari semalam. Larva ditebar dengan kepadatan 10 ekor per liter dan dikasih pakan 1 hari setelah lebar. Demikian video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.